Baik, hadirin sekalian, selanjutnya pembukaan secara resmi program CS50X Indonesia Harvard University yang akan disampaikan oleh Pelaksana Tugas Direktur Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus. Kepada Bapak Dr. Haji Yaswardi, MSI, kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Rani. Bismillahirrahmanirrahim. Program beasiswa Mikro Kredensial CS50X Indonesia Harvard University secara resmi dinyatakan dibuka. Berarti dalam kejadian sebelumnya itu adalah kejadian bahwa peserta itu dieliminasi dari program CS50 Bapak? Iya, jadi kita awalnya 150 peserta untuk yang angkatan 2022-2023. Seiring dengan proses berjalannya waktu, dengan tugas-tugas yang ada lebih kurang 20 orang yang diterminated dengan berbagai macam alasan. Wah, ngeri. Hello world, and hello to all of CS50's teachers, now students in Indonesia. My name is David Malin, and I teach CS50 here at Harvard University, which is Harvard's introduction to the intellectual enterprises of computer science and the art of programming. We're so glad that you've joined us on this adventure, and indeed in the coming weeks, not only will you learn how to take computer science, but also how to teach it as well. All this and more in the months ahead. This is, and welcome to, CS50. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Smart Sumsel Friends pada acara kita kali ini, Smart Edu Talk. Welcome leaders. Saya Salsabila Arlisia dengan rekan saya Nebukadnezar Ahmad sebagai siswa SMA Negeri Sumatera Selatan dengan peminatan informatika yang akan memandu acara Smart Edu Talk episode 18 pada kali ini. Senang sekali kita dapat kembali lagi hadir dalam menyapa Smart Sumsel Friends untuk kesempatan pada hari ini ya Salsa. Benar sekali nih Bu. Kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa bersama kita, yaitu seorang guru yang asyik dalam mengajar, Bapak Armansyah Eskom MPD. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Apa kabar Ibu? Salsa juga ya. Terus semangat ya. Nah, Smart Sumsel Friends, sebelumnya Salsa akan memperkenalkan Pak Arman dulu ya. Jadi Pak Arman adalah seorang guru informatika yang telah mengajar di SMA Negeri Sumatera Selatan sejak 2009. Wah, lama sekali itu Salsa. 2009. Iya, kita kelas berapa ya pas 2009? Kayaknya belum lahir ya. Waduh, udah. 2007. Salsa tahun berapa? 2007. Wah, masih 2 tahun ya. Pastinya ya. Nah, Smart Sumsel Friends, pada episode kali ini kita akan berbincang dengan Pak Arman mengenai CS50X. Dari CS50X itu dari Harvard University ya Pak? Betul. Kali ini Salsa mau menanyakan nih mengenai CS50X dari Harvard University. Apa sih Pak CS50X itu? Ya, terima kasih Salsa. Jadi CS50X itu merupakan singkatan dari Computer Science 50. Jadi CS itu Computer Science, angka 50 merupakan nomor urut dari mata pelajaran atau mata kuliah ataupun materi yang disampaikan dari pihak Harvard University kepada mahasiswanya. Jadi pembelajaran tentang pengantar ilmu komputer, begitu kurang lebihnya. Nah, jika boleh tahu Pak, untuk tahapan awalnya bagaimana nih Pak bisa melalui tahapan awalnya? Ya, program CS50X ini kan sebenarnya adalah program pilot projectnya pihak Direktorat Guru dan Tenaga Pendidikan pada tahun 2022, di mana pada waktu itu
pihak GTK memberikan kesempatan kepada guru-guru yang mengajarkan mata pelajaran informatika pada pendidikan SMP dan juga SMA untuk mengikuti program dari Harvard University CS50X ini. Nah, tahapan-tahapan yang dilakukan pada waktu itu ya sebenarnya secara tidak sengaja saya melihat di lini masa media sosial saya pada waktu itu melintas informasi terkait dengan pendaftaran atau registrasi program CS50X dari GTK tersebut. Kemudian saya coba apply waktu itu, memenuhi persyaratan-persyaratan administrasi, baru kemudian selanjutnya alhamdulillah pada bulan September, bila saya tidak keliru waktu itu kita ada tes wawancara, kemudian beberapa hari setelahnya keluar pengumuman, alhamdulillah saya dinyatakan lulus untuk mengikuti program CS50X dari Harvard University ini. Nah, untuk wawancara nih kata Bapak, wawancaranya itu sendiri isinya gimana sih Pak untuk wawancaranya? Ya, wawancaranya itu pertama tentang pengetahuan umum. Jadi pengetahuan umum kita terhadap pedagogi pembelajaran sebagai seorang guru. Karena ini CS50X yang saya ikuti itu adalah CS50X for teachers. Jadi ada muatan-muatan pedagogik yang diberikan dari Harvard University-nya. Nah, di dalam wawancara tersebut juga terkandung wawancara terkait dengan pedagogik kependidikan. Kemudian ada juga tentang computer science, pengetahuan dasar komputer, kemudian ada sedikit tentang binary, ya. Kita pernah belajar tentang binary ya, binary code. Jadi tentang angka 0110 begitu. Kemudian algoritma dan juga waktu itu tentang sedikit bahasa pemrograman. Gitu. Untuk pesertanya sendiri itu yang mengikuti CS50 berapa Bapak? Untuk angkatan saya tahun 2022-2023 itu total ada 150 guru yang berasal dari seluruh Indonesia. Jadi semuanya itu guru informatika ya Bapak? Tidak semuanya nih Bu. Jadi sesuai dengan kurikulum Merdeka, di mana pada saat ini mata pelajaran informatika menjadi mata pelajaran wajib kembali, di mana pada kurikulum sebelumnya yaitu K13 mata pelajaran informatika itu sempat ditiadakan, sehingga banyak sekolah-sekolahan di tanah air ini kekurangan guru yang mengampu mata pelajaran informatika. Nah, sehingga kemudian dari kementerian itu memberikan kesempatan kepada guru-guru yang berlatar belakang non komputer, yang berlatar belakang non informatika, yang mungkin diperbantukan untuk mengajar mata pelajaran informatika di sekolahnya, itu untuk mengikuti program CS50X ini. Jadi di antara mereka ada yang berlatar belakang sains, ada yang berlatar belakang matematika, bahkan ada yang berlatar belakang bahasa Inggris. Karena kan memang tidak semua sekolah saat ini memiliki guru informatikanya sendiri. Jadi diharapkan dengan adanya program CS50X ini, guru-guru yang memang tidak berlatar belakang ilmu komputer, setidaknya sudah memiliki dasar kemampuan untuk mengajarkan materi-materi yang ada pada kurikulum Merdeka. Demikian. Jadi program ini terbuka ya Pak untuk semua jurusan? Betul, terbuka insya Allah. Nah, di sini Salsa mau tanya mengenai bebek kuning ini, terus ada tulisan nih CS50DDB ya. Nah, ini maksudnya itu apa nih Pak? Atau bebek untuk dibawa mandi atau dibawa mandi ya? Baik, jadi begini, ini bebek bukan sembarang bebek. Ini adalah kenangan yang saya peroleh, ya, souvenir cinta mata dari saat kita lokakarya langsung bertemu dengan tim CS50X dari Harvard University. Bebek kuning ini mengandung dua filosofi. Jadi yang pertama ini disebut dengan duck debugger. Yang singkatnya tadi. Ya, kita kalau seorang programmer itu ketika dia mentok di dalam membuat coding, biasanya akan mencoba berbicara sendiri. Nah, ini seakan-akan lawan bicara yang tidak bisa merespon apapun. Diharapkan bahwa kekesalan kita, kemudian ide-ide yang mungkin saja muncul, itu tercipta dari bebek kuning ini. Ketika melihat bebek kuning ngobrol, gimana nih kita pusing nih, gimana ya perintah looping selanjutnya. Jadi seakan-akan kita berinteraksi dengan seseorang, dengan something begitu,
ya, tapi dia tidak bisa merespon balik, tidak bisa memberikan jawaban atau apapun. Itu yang pertama. Jadi ini adalah duck debugger. Kemudian yang kedua ada filosofi di Amerika khususnya, dan ini juga dianut di Harvard University. Filosofi bebek ini adalah, bebek ini kadang kalau kita melihat di air dia tenang, begitu ya. Dia berenang dengan tenang seperti tidak. Padahal sebenarnya dia ini panik. Di bawah itu kakinya kan mereka bergerak dengan cepat. Kenapa? Supaya dia tidak tenggelam. Nah, artinya dengan simbol bebek ini sebenarnya Harvard ataupun CS50X ini ingin memberikan pembelajaran kepada kita. Ada kalanya kita dalam kondisi panik, dalam kondisi di mana kita merasa tidak memiliki solusi. Kepanikan itu jangan timbul ke permukaan. Harus tetap tenang ya. Harus tetap tenang. Walaupun mungkin di dalam hati kita panik, ini coding belum selesai, deadline sudah dekat, begitu ya. Sama seperti kalian ya. Kalau kalian kan misal wah ini sebentar lagi sudah masa jatuh apa? Deadline-nya gitu, tugas dari Pak Arman gitu ya, harus mengumpulkan coding bahasa C, coding Python, atau bahkan project-project App Inventor misalnya. Tapi tenang. Saya akan coba tenang, saya akan coba cari solusi, kapan waktunya saya bisa kerjakan. Itu, jadi ketika bertemu kita masih bisa tetap senyum, menyapa dengan baik begitu kepada orang lain. Tapi padahal di dalam udah deg-degan luar biasa. Nah, kira-kira begitu filosofi yang ingin disampaikan melalui Duck Debugger. Jadi ada filosofi yang mendalam ya Pak ya, dari sebuah bebek sendiri. Betul. Nah, filosofi kehidupan ya. Dan ini dari Amerika loh. Langsung jadi souvenir langsung dibawa dari Amerika, dari Harvard University. Makanya ini ada tulisan CS50. Mahal berarti ya Pak? Wah, ini bukan masalah bebek ya, tapi kenangannya. Iya Pak, benar sekali. Nah Pak, untuk ngomong program nih Pak, program ini kan dilaksanakan oleh LPDP yang dimana bekerja sama dengan Harvard University, yang mana kita tahu LPDP itu kan biasanya memberikan beasiswa. Nah, berarti program ini juga beasiswa untuk para guru ya Pak ya? Iya. Nah, terkait dengan program pilot project CS50X ini, sesuai dengan apa yang disampaikan dari awal, memang diselenggarakan oleh pihak LPDP bekerjasama dengan Harvard University. Dan LPDP memang memberikan bantuan beasiswa kepada para peserta CS50X for Teachers in Indonesia untuk melakukan studi atau pembelajaran computer science di Harvard University tersebut dari awal sampai selesai. Demikian. Dari program-program itu kan beasiswa nih Pak. Berarti kita harus ada komitmen untuk tidak melanggar atau tidak melewati beberapa hal yang melenceng dari yang seharusnya. Nah, kira-kira apa aja nih Pak yang komitmen Bapak untuk tetap melanjutkan untuk CS50 ini Pak? Ya, sebenarnya kalau bicara tentang komitmen tentu kalau prinsip saya pribadi ketika kita sudah masuk ke suatu medan tertentu, tidak ada istilah mundur. Iya. Pilihannya hanya satu, yaitu terus maju atau kita tergugurkan. Tapi tergugurkan itu sebisa mungkin bukan sebuah opsi. Kita harus tetap maju dan berhasil. Berbicara tentang proses pembelajaran yang ada di CS50 sebetulnya memang dari Harvard University sendiri sudah memberikan panduan apa-apa saja yang boleh dan tidak boleh kita lakukan. Dan ini yang nantinya akan menimbulkan konsekuensi seperti terminated itu eliminasi. Nah, jadi bagaimana kita tidak melanggar aturan main yang sudah ditetapkan oleh CS50X tadi. Di antaranya misalnya kita tidak boleh terlambat mensubmit tugas. Ya. Jadi kita di Harvard University di CS50X itu disiapkan ada sistem LMS, macam LMS begitu disebut dengan grade scope. Itu ada waktu otomatis. Jadi ketika kita mengerjakan tugas, dia sudah harus tentukan waktunya. Paling lambat dikumpul kapan, jam berapa. Nanti kita akan langsung upload ke sana. Begitu upload ke sana, kalau kita telat, dia langsung auto detect di situ. Oh, terlambat sekian menit, terlambat sekian jam. Nah, kita diberikan waktu total itu 120 jam untuk keseluruhan. Jadi untuk keseluruhan pembelajaran dari kita ada week-weeknya, ada minggu-minggunya, week 0 sampai week 10. 10 minggu. Ya, selama 10 minggu itu kita diberikan waktu 120 jam untuk terlambat.
terlambat dalam submitting tugas. Ketika akumulasi dari 120 jam ini terpenuhi, maka mulai akan terjadi deduction point. Jadi skor-skor kita akan mulai dikurangi. Nah, tergantung dari seberapa sering keterlambatan yang kita lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, bila kita tidak submit tugas, jadi sudah tugas sudah ditentukan nih, tanggal sekian harus dikumpul, tugasnya ada 1, 2, 3 nih, baik itu dalam bahasa C, JavaScript, Python, dan web gitu. Jika kita tidak submit tugas-tugas tersebut, maka itu pun akan berakibat teguran. Jadi fatal ya Bapak? Yang paling fatal ada nih Bu. Apa tuh Pak? Jika kita melakukan plagiasi, plagiasi atau pembajakan. Nah, jadi misalnya begini nih, kan kita belajar tentang computer science nih, tentang bahasa pemrograman. Iya Bapak. Mereka bukan memberikan potongan-potongan coding yang harus kita selesaikan. Kadang-kadang beberapa coding-coding tersebut bisa kita temui di sumber-sumber yang ada di internet. Misalnya ada di YouTube, ada di GitHub, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita mengambil coding-coding dari YouTube atau GitHub tersebut, kita masukkan ke dalam coding kita, itu begitu kita submit di Gradescope akan ketahuan. Karena di sana ada Turnitin checking. Iya, pendeteksi otomatis plagiasi. Ketika misalnya sistem di CS50X ini mendeteksi bahwa coding kita atau jawaban, karena kita ada juga selain coding ada quiz kita itu mengandung teks-teks yang bersifat plagiasi, maka sistem akan langsung mendeteksinya secara otomatis. Nah, kalau ini sampai terjadi, maka 1 sampai 2 kali 24 jam biasanya kita akan mendapat notif, akan mendapat teguran, bahkan tiba-tiba bisa langsung mendapatkan sanksi di terminated, dikeluarkan dari sistem CS50X Harvard University. Kita tidak bisa login lagi, tidak bisa masuk lagi ke dalam LMS kita, dan secepatnya pun akan ada dapat email bahwa kita diberhentikan. Lebih kurang begitu yang besar. Jadi itu dalam hal kejujuran dalam akademik juga. Betul. Makanya di dalam CS50X disebut dengan academic honesty. Itu hal yang paling krusial, yang paling penting di antara semua peraturan-peraturan yang ada di dalam pembelajaran CS50X tersebut. Jadi kalau melanggar yang paling terberat itu academic honesty itu bakal benar-benar dikeluarkan ya Pak? Betul, betul. Academic honesty itu istilahnya merupakan bentuk kejujuran yang harus kita junjung tinggi. Ya sebenarnya di Indonesia ataupun di tempat lain pun juga sama. Ini kan pembajakan itu istilah lain dari perampokan. Kita mengambil apa yang sudah dibuat oleh orang lain, karya orang lain, kemudian kita akui sebagai milik kita tanpa kita menyebutkan sumber, gitu kan. Kayak kita kalau misalnya seperti Salsa dan Ibu nih bikin karya tulis ilmiah, di karya tulis ilmiah itu kan kita ada yang namanya catatan kaki atau misalnya daftar pustaka, itu kan artinya melampirkan apa yang kita kutip dari orang lain. Nah, ini yang sebenarnya dianut oleh academic honesty-nya Harvard University melalui CS50X. Berarti dalam kejadian sebelumnya itu ada pernah kejadian bahwa peserta itu dieliminasi dari program CS50 Bapak? Iya. Jadi kita awalnya 150 peserta untuk yang angkatan 2022-2023. Seiring dengan proses berjalannya waktu, dengan tugas-tugas yang ada lebih kurang 20 orang yang diterminated dengan berbagai macam alasan. Wah, ngeri banget. Karena pada akhirnya memang harus berhadapan dengan konsekuensi fakta integritas yang di awal sudah kita tanda tanganin. Karena kan dari ketika kita mendaftar di awal tadi, itu dari pihak Direktorat Guru dan Tenaga Pendidikan yang memberikan fakta integritas untuk kita tanda tanganin bahwa kita berkomitmen untuk menyelesaikan program sistem CS50X ini sampai selesai tanpa melakukan pelanggaran apapun. Sudah berkomitmen ya. Betul, sudah berkomitmen. Nah, kalau misalnya pelanggaran ini terjadi dan kita determinated, berarti mau tidak mau kita harus mempertanggungjawabkannya kepada pihak G3 maupun LPDP. Nah, Pak, untuk materi yang dipelajari dari CS50X, nah apa aja sih cakupannya tuh materi tersebut, Pak? Ya, pada dasarnya CS50X ini kan adalah pengantar kepada computer science, introduction to computer science, begitu judul yang diusung pada sistem CS50X ini. Jadi yang diajarkan materi-materinya meliputi
pengantar bahasa pemrograman, pengantar pemrograman lah, begitu, pengantar pemrograman. Waktu itu kita diberikan introduction to C, kemudian introduction to Python, gitu, algoritma, kemudian array, kemudian juga ada pemrograman web, JavaScript, Flash, begitu. Jadi tadi juga udah menyinggung kan Pak bahwa CS50X ini kan ada 10 minggu ya Pak. Jadi itu di 10 minggu itu di bakal materinya itu satu persatu ya, dibagi ya Pak. Betul. Jadi sebenarnya kalau dihitung itu 11 karena dia ada week 0. Ada week 0, minggu pertama kita berjumpa itu disebut dengan week 0, itu pelajaran Scratch. Langsung pelajaran. Langsung tugas. Jadi dikasih pembelajaran tentang Scratch dan itu masuk week 0. Kenapa week 0? Karena dianggap Scratch itu adalah pengantar logika. Hal paling dasar. Hal yang paling dasar. Kan kalian sudah pernah Bapak ajarkan juga kan dari kelas 10 ya tentang Scratch kan. Jadi Scratch itu adalah sebuah coding block di mana kita membuat permainan, ya misalnya nih ada karakter bebek ini bisa berjalan dari kanan ke kiri. Tentu kalau mentok di layar bagaimana? Apakah dia akan tiba-tiba hilang? Apakah dia akan berputar balik? Apakah dia akan jadinya begini? Nah, posisi karakter. Nah, itu kan sebenarnya adalah logikanya harus jalan. Itu yang kita pelajarin di week 0 CS50X. Nah, masuk di week 1 itu mulai masuk ke bahasa C, masuk array dan seterusnya dan selanjutnya begitu. Jadi di setiap minggu itu kita ada namanya section. Section itu tatap muka melalui Zoom dengan teacher fellow. Jadi teacher fellow itu dosen kita. Jadi setiap kita ada 150 orang, waktu itu dibagi menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok itu memiliki teacher fellow-nya masing-masing. Jadi misalnya saya waktu itu dengan Mr. Joe, kemudian ada yang lain misalnya dengan Mr. Guy White dan seterusnya. Jadi kita dalam satu week itu ada 90 menit untuk melakukan pembelajaran melalui Zoom dengan teacher fellow tadi. Ada 10 atau ada 11 week berarti 11 kali tatap muka melalui Zoom tersebut dan itu akan dihitung absensi. Tetap juga berarti absensinya. Oh iya, jika misalnya saya tidak bisa masuk nih dengan teacher fellow saya yang jadwal saya seharusnya, saya wajib mengikuti section pada teacher fellow yang lain pada minggu yang sama. Jika saya pada minggu itu tidak mengikuti section, maka saya akan mendapat teguran. Iya, saya akan. Iya. Jadi kita tuh menyebut email dari Harvard itu surat cinta. Setiap selesai tugas kita mulai deg-degan. Jadi kira-kira dapat surat cinta kan dari Harvard. Walaupun mungkin kita tidak melakukan pelanggaran. Misalnya kita tidak melakukan plagiasi, kita submit tugas tepat waktu. Ada rasa cemas tersendiri. Tetap ada rasa cemas tersendiri. Misal kan di sana kalau nilai kecil juga bermasalah. Oh, nilai kecil. Iya. Ya, artinya kita mungkin tidak masuk ke dalam standar. Dalam standar kita bisa saja nanti tidak bisa mengikuti lokakarya atau pertemuan secara luring. Nah, kemarin kan saya pas di akhir kan ada yang seperti graduation itu lokakarya, di mana kita bertemu dengan tim CS50X dari Harvard University secara langsung. Iya betul, ada penyerahan sertifikat resmi, kemudian ada pembelajaran 1 kali secara luring. Sebenarnya bukan 1-2 kali, 2 kali. Yang pertama itu tentang cyber security, kemudian yang kedua itu pembelajaran pedagogik. Begitu. Nah, Bapak sebagai angkatan 2022-2023 ya Pak? Iya, betul. Untuk kebaharuan di angkatan sekarang ini apa sih Pak? Mungkin ada kebaharuan yang beda kayak gitu dari angkatan Bapak sebelumnya? Iya, jadi di angkatan tahun 2023-2024, alhamdulillah kebetulan saya ditunjuk dari pihak Direktorat Guru dan Tenaga Pendidikan menjadi salah satu tim pendamping, menjadi orang pendamping bagi peserta angkatan yang sekarang sedang menjalani proses pembelajaran CS50X. Nah, jika saya lihat dari silabus mereka, ada beberapa hal yang berkurang dari apa yang pada tahun kemarin itu kami jalani. Misalnya pada tahun kemarin kita ada kuis tertulis. Jadi kita harus menjawab pertanyaan
secara apa Menulis materi-materi. iya materi-materinya. Jadi bukan coding, di luar coding. Kemudian ada yang namanya labs. Labs itu sama mirip seperti problem set ya, kita ada tugas juga namanya problem set atau PSET kita menyebutnya. Nah ini mirip-mirip dengan PSET, tapi coding ini biasanya ada disertai dengan apa pemahaman yang lebih jauh begitu. Ada contoh-contohnya. Nah itu pada angkatan yang sekarang labs dengan kuis sepertinya ditiadakan. Termasuk juga kalau saya melihat di silabus yang baru yang sekarang 2023-2024 sepertinya juga untuk tes akhir tidak ada. Itu apakah melihat refleksi dari kemarin untuk mengantisipasi Mbak agar partisipasinya tidak di-eliminate lagi atau bagaimana Bapak? Ya, kalau untuk pastinya saya tidak paham karena itu kan sebenarnya murni dari bukan dari direktorat guru dan tenaga pendidik, tapi ini murni dari sistemnya CS50X Harvard University. Nah, apakah ini merupakan hasil dari refleksi mereka dari apa yang sudah pernah dilakukan di Indonesia pada tahun sebelumnya? Karena kan tadi saya bilang dari 150 orang peserta ada 20 orang yang diterminated. Apakah mereka mengacu kepada mengevaluasi kepada pembelajaran tersebut ataukah memang ada perubahan kebijakan secara global? Itu saya tidak paham sampai sejauh itu. Tapi yang jelas ada perubahan tersebut. Jadi ada pengurangan pembelajaran. Iya, pengurangan pembelajaran tapi dengan waktu yang juga sama. Jadi bisa mendalami lebih dalam lagi di materi-materi. Seharusnya begitu. Kami waktu itu stres kalau begitu banyak tugas-tugas dari Harvard itu yang harus diselesaikan dalam waktu yang singkat. Ada yang namanya problem set, ada namanya quiz, ada namanya labs begitu. Dan itu harus selesai dan harus tepat waktu. Baik, sekarang mereka hanya menyelesaikan problem set yang diberikan begitu. Jadi Harvard ini menaruh perhatian sekali pada dalam akademik honesty tadi, terutama pada akademik honesty yang tadi disebutkan. Iya, betul. Dan ini mungkin bisa kita mulai terapkan, ya. Sebenarnya sudah diterapkan. Kita sudah ada undang-undang ITE, sudah ada undang-undang HAKI, gitu kan, hak kekayaan intelektual. Tapi untuk pembelajaran di Sumatera Selatan secara khususnya, kita mulai sudah membiasakan diri ketika kita membuat jurnal, membuat karya tulis, penelitian ilmiah, itu sudah mengacu pada academic honesty. Setiap kita mengutip dari suatu sumber, kita harus melampirkan sumbernya, dari mana kita mengambil, apakah dia dari buku, apakah misalnya kita mengambilnya dari internet, atau kita mengambil dari anonim. Kalau anonim kan ada disebut di situ sumbernya anonim. Nah, jadi itu adalah bentuk kejujuran kita di dalam berkarya. Demikian, Bu. Nah, kan sudah nih Pak, tadi ada juga materi-materi yang ini anak informatika nih, nanya terus ini. Bahwa itu akan luar biasa. Menjadi mentor untuk guru-guru, atau bisa kita itu pendidikan untuk gurunya, bukan pendidikan dalam ranah informatikanya, bagaimana cara mengajar siswa-siswanya. Nah, untuk implementasi dari materi itu sendiri kayak gimana Pak? Terutama di siswa SMA Negeri Sumatera Selatan. Baik, jadi tentang pengimbasan ya sebenarnya ya, bentuk pengimbasannya. Kalau kalian ingat, mulai dari kelas 10 itu kita sudah ada Scratch. Materi Scratch itu tidak ada di dalam kurikulum panduan textbook yang ada dari dari Kemdikbud. Nah itu karena di kurikulum Merdeka para guru diberikan kebebasan, disesuaikan juga dengan kemampuan siswa diantaranya. Saya melihat bahwa ini kita perlu memasukkan Scratch di dalam pengantar algoritma. Kan kita ada namanya algoritma dan pemrograman. Nah, Scratch itu adalah pemahaman logika yang paling baik menurut saya untuk disampaikan kepada para peserta didik, ya, kepada para siswa. Jadi bagaimana mereka memahami sebelum masuk ke dalam coding dalam bentuk teks, mereka paham dulu alur logika bagaimana misalnya suatu proses itu bisa berjalan secara normal. Apalagi dalam visual ya Bapak. Betul. Nah nanti kan yang di Scratch ini, kalau sekarang kalian sudah kelas 11, kalian belajar App Inventor kan? Iya betul. Secara user interface itu ada kemiripan, ya kan? Kita menggunakan coding block juga. Cuman bedanya karena pada saat di Scratch kita menggunakan coding block untuk membuat games, tapi kalau untuk App Inventor itu kita sudah bisa membuat aplikasi-aplikasi mobile yang seperti bisa kita temui di Play Store atau di Apple Store begitu.
Itu salah satu contoh. Kemudian contoh lain adalah ketika kita masuk di bahasa C. Nah ini saya awalnya sempat confused juga, kok materi-materi yang saya dapatkan di CS50X itu kok memiliki kemiripan dengan materi-materi informatika yang ada di kurikulum Merdeka. Ada bahasa C, ada Python, begitu kan. Kemudian juga computational thinking-nya, di situ banyak kemiripan. Sehingga saya percaya bahwa dengan melalui program CS50X dari Harvard University ini, para peserta yang mengikutinya, insya Allah ketika mereka berhadapan dengan buku informatika kurikulum Merdeka, baik itu kelas 10 ataupun kelas 11 saat ini yang karena kita baru masuk pada fase F, ya kan, fase E adalah tahun kemarin kita masuk kelas 10 dan tahun ini kita sudah masuk fase F kelas 10 11. Nah kelas 10 dan 11 ini materi-materinya insya Allah saya percaya bahwa para guru di seluruh Indonesia yang menjadi peserta CS50X itu, terutama dari mereka yang tidak berlatar belakang komputer, masih mampu untuk mengikutinya, masih mampu untuk menyampaikannya, ya mengajarkan kepada siswa. Demikian, Bu Salsa. Jadi kayaknya udah cukup nih pertanyaan-pertanyaannya tuh banyak banget pertanyaannya ya Pak. Benar-benar ya. Anak informatika tuh memang belum biasa kritis, banyak tanya ya, harus begitu. Iya, ya, harus begitu. Apalagi anak Seman Sumsel. Apalagi anak Seman Sumsel ya. Kan anak Seman Sumsel ada mutu ya. Learn today, live tomorrow. Oke. Jadi Seman Sumsel Friends. Jadi kita mungkin dicukupkan dulu ya. Dari pertanyaan-pertanyaan podcast Mas Edu Talk pada kali ini. Terima kasih Seman Sumsel Friends sudah memberikan perhatian dari podcast Mas Edu Talk pada kali ini. Kami cukupkan. Ya, semoga bermanfaat ya. Paling tidak memberikan inspirasi bagi guru-guru yang ada di Indonesia yang mungkin ingin mengikuti program CS50X pada tahun-tahun berikutnya. Insya Allah sangat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Jangan lupa like, comment, dan subscribe akun media sosial Seman Sumsel. Dan terakhir, Seman's Edu Talk. Well done, leaders. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Salman Shah and this is CS50. Thank you. We come from Sumatera Selatan. This is CS50. This is CS50.